warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Ulfa, kali ini akan menjelaskan pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 4 SD dengan materi Surah Al-Kautsar. Baik, mari kita simak bersama. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai cara melafalkan Surah Al-Kautsar. Dalam hitungan ketiga, mari kita awali dengan bacaan ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, itulah cara melafalkan surah Al-Kautsar. Baik anak-anak, surah Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nah, dalam ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Nah, kita tahu surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di mana? Di kota Makkah. Surah tersebut tergolong surah Makkiyah. Nah, surah Al-Kautsar diturunkan setelah surah Al-Adiyat, lebih tepatnya yakni surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara melafalkan surah Al-Kautsar, kemudian arti dari surah Al-Kautsar, dan kita telah memahami dari isi kandungan surah Al-Kautsar, lantas apa sih alasan dari turunnya surah Al-Kautsar dan mengapa surah Al-Kautsar diturunkan? Nah, jadi begini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kautsar bahwasanya turunnya surah Al-Kautsar yakni bertujuan untuk menguatkan pendirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena pada saat itu Rasulullah mengalami banyak sekali cobaan dan ujian. Nah, pada saat itu Rasulullah banyak sekali mendapatkan ejekan, cemoohan, bahkan Rasulullah ditipu oleh kaum musyrikin, yakni yang ada di Mekah. Selain itu, kaum munafik pun di Madinah juga mengejek Nabi Muhammad. Dan pada saat itu, mereka kaum musyrikin dan kaum munafik menuduh para pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai orang-orang yang lemah. Dan pada saat keluarga Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan kaum muslimin tertimpa musibah, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan kaum munafik? Mereka malah bahagia dan mencemooh serta mengejek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Kautsar, yakni untuk menjawab atas tipuan dari kaum musyrikin dan kaum munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kautsar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang lemah atau orang yang biasa, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemenang dan pengikutnya atau kaumnya merupakan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang biasa. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.